Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk tipe resistor yang linier, yang kedua, yaitu wire wound. Jadi resistor wire wound atau gulungan kawat, resistor yang gulungan kawat. Nah ini, sebentar, oke, yang wire wound ini. Jadi masuk di fixed resistor dan dia wire wound atau gulungan kawat, resistor gulungan kawat. Seperti apa resistor gulungan kawat ini kita lihat pada slide setelah ini. Wire wound resistor. Jadi wire wound resistor, this resistor vary in physical appearance and size. Jadi resistor wire wound ini, this resistor vary, dia bervariasi atau berbeda-beda dari bentuk dan ukurannya. Jadi dari bentuk dan ukurannya. Jadi in physical appearance ini bentuk, and size dan ukurannya. Jadi resistor ini bermacam-macam ukuran dan bentuknya. Jadi bisa Anda lihat pada gambar di bawah ini ada yang seperti ini, yang kecil seperti ini, memanjang, dan ada yang besar. Ini besar ini seperti ini. Nah, jadi sampai ada ininya ya. Nah, sampai ada untuk soketnya, soket female-nya. Oke. This wire wound resistor wire wound ini umumnya di sini disebut juga wire wound resistor atau resistor wire wound, are commonly consist of wire. Pasti ya. Umumnya terdiri dari kawat, wire di sini kawat. Jadi resistor wire wound ini terdiri dari kawat, karena resistor kalau diterjemahkan wire wound itu gulungan kawat. Dia terdiri dari kawat. Usually, biasanya dia terbuat dari campuran logam. An alloy itu sebuah campuran logam, bisa 2 atau lebih. Ini perlu dicatat ya. Jadi campuran logamnya bisa 2 atau lebih logam. Contohnya di sini nikel dan kromium, atau campuran copper tembaga, terus nikel dan mangan. Jadi seperti itu. Bisa contohnya ya, campuran logamnya yaitu nikel krom, ada dua logam, dan atau tembaga nikel mangan, ada 3 logam. Nah, seperti itu. Itu kawat yang dipakai atau dibuat untuk resistor wire wound. Dan ini manganin wire wound, jadi kawat yang mengandung mangan, bahan mangan, logam mangan ini harganya sangat tinggi. And used with the sensitive test equipment. Jadi untuk yang resistor wire wound dan kawatnya terbuat dari campuran mangan, dia harganya tinggi dan biasanya digunakan untuk peralatan testing yang sensitif. Contohnya apa peralatan testing yang sensitif itu? Contohnya di sini adalah pada rangkaian jembatan Wheatstone Bridge. Jadi salah satunya pada rangkaian jembatan Wheatstone, karena itu selisih resistansinya sedikit saja sudah beda. Mungkin 0, sekian ohm dan kestabilannya harus pas. Presentasi toleransinya tidak boleh terlalu tinggi. Jadi harus pas, harus presisi, itu yang diinginkan. Makanya dia digunakan pada peralatan testing yang sensitif. Contohnya pada rangkaian jembatan Wheatstone, karena itu sangat sensitif. Ya pantas saja ya harganya tinggi. This resistor wire wound ini are the oldest type of resistor. Jadi resistor ini termasuk pionir ya, termasuk generasi awal dari resistor. Jadi yang kawatnya digulung-gulungkan itu merupakan resistor generasi pertama.
having excellent properties. Dia memiliki karakteristik yang bagus. Contohnya high power rating, dia memiliki daya yang tinggi, high power rating. Nah, kalau high power berarti dia biasanya digunakan pada power elektronik. Salah satunya ya. And low resistive value. Yang kedua, nilai resistansinya rendah, cenderung rendah. Oke. Bentuk-bentuknya seperti yang di bawah ini ya. Ada yang panjang, ada yang seperti ini. Ini metal case ya. Dia casingnya terbuat dari logam, terbuat dari aluminium dan bersirip-sirip seperti ini. Ada yang seperti itu, ada yang biasa seperti ini, dan ada yang seperti yang ada di kanan ini. Dia ada bracketnya, kaki-kakinya ada bracketnya buat mounting di entah itu di meja atau di tempat tertentu yang memang dibutuhkan di situ, di tembok atau di mana. Ya, jadi ini untuk connectionnya dikasih skun biasanya ya. Nah, ini ada wire resistant, ada gulungannya ya, ada gulungan kawatnya. Dan ini keramik former, bahannya terbuat dari keramik, yang tengah-tengah hitam-hitam ini terbuat dari keramik. Jadi keramik digulung dengan kawat seperti itu. Kalau kita lihat dalemannya ini. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan pada slide selanjutnya, masih tentang wire wound resistor. Nah ini, they are available. Jadi resistor wire wound ini dia tersedia di pasaran ya. They are available in the range of 2 watts up to 100 watt power rating or more. Jadi di pasaran resistor wire wound ini tersedia dayanya mulai ya, tersedia dayanya ya. Wattnya kalau orang Indonesia mungkin wattnya sekitar 2 watt. Di sini sampai 100 lebih. Ya. 100 lebih. Jadi mulai 2 watt sampai di atas 100. The ohmic value, nilai resistansinya, nilai ohmnya itu bisa mulai 1 ohm sampai 200 kilo ohm atau lebih, tergantung kebutuhan. Jadi seperti itu. Bisa mulai 1 ohm ya, sampai 200K. Dan dapat digunakan dengan aman. Jadi ini masih aman digunakan pada suhu 350 derajat. Coba bayangkan, suhu 350 derajat Celcius, seberapa panas. Dia masih aman. Safely operated atau operated safely up to 350 ya, degree Celcius. Dia masih aman digunakan walaupun suhu di bodinya resistor itu sampai 350 derajat Celcius. Masih aman. Jadi cukup handal ya. During their use, selama penggunaannya, this resistor can become very hot. Iya, karena 350 derajat Celcius dia akan sangat panas. Kalau kena tangan berbahaya nanti. And for this reason, dan dengan alasan ini, panas ini, these are housed in thin metal case. Jadi dia di packaging, dibungkus dengan metal case, dengan bungkus terbuat dari logam yang bersirip seperti ini tadi. Sudah ada di gambar sebelumnya, saya kasih gambar lagi di sini. Ini bersirip dia, ada sirip-siripnya. Ada sirip-siripnya untuk pembuangan panas tadi, untuk menghilangkan panas biar cepat hilang. Oke, selanjutnya wire wound resistor make lower noise. Ini catatan, dia menghasilkan noise yang lebih rendah than carbon composition resistor, dibandingkan dengan resistor karbon yang kita bahas sebelumnya. Their performance is well in overload condition. Jadi ini menjadi poin positifnya dari resistor wire wound. Dia masih memiliki performance atau unjuk kerja ya, performance atau unjuk kerja yang masih bagus pada saat overload.
pada saat arus yang melewatinya melebihi eh, arus yang diizinkan. Jadi seperti itu. Atau wattnya melebihi watt yang tertulis atau diizinkan. Jadi seperti itu. Dia masih memiliki performa yang bagus pada saat overload. Jadi tidak drop, nilai resistansinya tidak berubah atau tidak drop. They are reliable and flexible and can be used with DC and audio frequency range. Jadi reliable ini cukup handal ya. Jadi resistor ini cukup handal dan fleksibel and can be used. Maksudnya fleksibel di sini banyak aplikasinya, bisa digunakan di banyak aplikasi, di banyak bidang, di banyak kegunaan. Jadi seperti itu. And can be used with DC and audio frequency range. Dan ini dapat digunakan pada frekuensi DC. Frekuensi DC itu sama dengan 0 Hz. Dan audio frekuensi, maksimal audio frekuensi 20 kHz. Jadi mulai 20 sampai 20 kilo. Jadi mentok kurang lebih 20 kHz resistor ini. Nah, disadvantage dari atau kerugian minusnya dari resistor wire wound ini, dia mahal, costly, and can be used in high frequency equipment. Dia tidak dapat digunakan pada perangkat-perangkat, pada rangkaian-rangkaian yang menggunakan frekuensi tinggi. Ya, yang menggunakan frekuensi tinggi. Wire wound resistor di poin selanjutnya are generally used in high power rating devices and equipment. Jadi pada umumnya resistor wire wound ini digunakan pada peralatan atau perlengkapan yang memiliki daya tinggi. Peralatan dan perlengkapan berdaya tinggi. Terus testing and measuring devices. Pada peralatan testing, pengujian, dan pengukuran. Jadi pengukuran dan pengujian pada industri ya, karena dia reliable ya. And control equipment, dan perlengkapan kendali atau kontrol. Seperti itu. Ini aplikasi-aplikasinya sebelah kanan ini, pada gambar sebelah kanan. The application of the wire wound resistor include the following: space and defense, pertahanan dan luar angkasa, transducer devices, medical devices, bahkan medical audio, karena tadi bisa bekerja pada frekuensi audio, video juga, balancing of voltage and current, dia penyeimbang arus dan tegangan. Pada komputer, telekomunikasi, current sensing juga, penyensor atau pengindera arus, telepon switching system. Ini aplikasi-aplikasinya ya. Untuk lebih detailnya bisa dicari di internet. Detailnya medical devices, di rangkaian apa, entah itu ECG atau EEG atau yang lain. Audio devices sebelah mananya, mungkin di bagian powernya, power amplifiernya, atau crossover, atau di mana. Jadi seperti itu. Oke, untuk wire wound resistor cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang thin film resistor. Ya, oke, terima kasih banyak. Kita lanjutkan pada video selanjutnya.